Demi melunasi hutang keluarganya, Siti rela meninggalkan desanya untuk bekerja di luar negeri. Tak disangka dua sultan Arab terpikat oleh kecantikannya, dan mereka berdua jatuh cinta kepada Siti. Namun siapa yang akan ia pilih? Yuk simak terus cerita yang berjudul Perebutan Cinta di Atas Gurun Pasir. Sebuah sore yang tenang di Riyadh, langit memerah oleh cahaya matahari yang mulai tenggelam. Di sebuah hotel mewah yang terletak di pusat kota, seorang wanita muda sedang sibuk menyelesaikan pekerjaannya. Namanya Siti, seorang tenaga kerja wanita, TKW, asal Indonesia yang bekerja sebagai pelayan di hotel tersebut. Dengan wajah manis dan senyum yang selalu menghiasi bibirnya, Siti menjadi sosok yang banyak dikenali oleh tamu hotel, meskipun dia hanya bekerja sebagai pembantu. Siti datang dari desa kecil di Jawa Tengah, meninggalkan kampung halamannya dengan harapan bisa mengubah nasib keluarganya. Namun, hidup sebagai TKW di tanah orang tidak selalu semudah yang dibayangkan. Pekerjaan keras, jam kerja yang panjang, serta jauh dari keluarga membuatnya merindukan rumah. Tetapi dia tetap bersemangat, bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Pada hari itu, ada dua tamu VIP yang menginap di hotel tersebut. Dua pria tampan dengan gaya berkelas memasuki lobi. Mereka adalah Sultan Abdul Rahman Al Saud dan Sultan Faisal Al Saud, dua orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam kerajaan Arab Saudi. Meskipun mereka bukan raja, keduanya merupakan anggota keluarga kerajaan yang memiliki pengaruh luar biasa. Keduanya adalah sepupu, namun memiliki karakter yang sangat berbeda. Sultan Abdul Rahman yang lebih tua dan berwibawa dikenal sebagai sosok yang serius dan penuh tanggung jawab. Sementara Sultan Faisal yang lebih muda, lebih santai dan berjiwa petualang. Keduanya sangat dekat, meskipun sifat mereka bertolak belakang, tetapi mereka sering menghabiskan waktu bersama. Ketika mereka memasuki lobi, Siti yang sedang menyapu lantai terkejut melihat kedua pria tersebut. Meskipun dia sudah sering bertemu dengan berbagai tamu hotel dari seluruh dunia, ada sesuatu yang berbeda dengan kedua pria ini. Mungkin itu adalah aura karismatik mereka, atau mungkin karena mereka tampak begitu tampan dengan jas berkelas dan wajah yang penuh pesona. Namun, Siti tidak terlalu lama terpesona karena tugasnya harus segera diselesaikan. Namun, tak disangka, ketika Siti berjalan melewati keduanya, salah satu dari mereka menghentikan langkahnya. Itu adalah Sultan Faisal, yang mengenakan setelan jas biru gelap dan kacamata hitam. Wajahnya cerah, dengan senyum yang menyenangkan, dan di matanya ada kilatan keingintahuan. "Permisi, bisa bantu saya sebentar?" tanya Sultan Faisal dalam bahasa Inggris yang halus. Siti berhenti sejenak dan menunduk dengan sopan. "Tentu yang mulia, ada yang bisa saya bantu?" Sultan Faisal tersenyum lebih lebar. "Kamu terlihat sangat ceria, saya suka itu. Saya sedang mencari air mineral, apakah kamu bisa menunjukkan ke saya?" Siti tersenyum dan mengangguk. "Tentu, yang mulia, ikuti saya." Siti membawa Sultan Faisal ke area minibar hotel, di mana terdapat berbagai pilihan minuman. Ketika mereka sampai, Faisal menatap rak botol-botol air mineral yang tertata rapi. "Air putih selalu menjadi pilihan yang baik," ujar Faisal, lalu menoleh kepada Siti. "Boleh saya tahu, kamu berasal dari mana?" Siti sedikit terkejut, namun ia menjawab dengan sopan. "Saya berasal dari Indonesia, yang mulia." Faisal mengangguk, nampak terkesan. "Indonesia, negara yang indah. Apa kamu sering bekerja di sini?" Siti tersenyum malu. "Sudah hampir 2 tahun yang mulia. Saya bekerja di sini sebagai pelayan." Sultan Faisal tersenyum. "Pekerjaan yang mulia, saya rasa semua orang di sini merasa lebih baik dengan senyummu." Matanya seolah menilai Siti dengan tatapan yang tajam, namun penuh rasa ingin tahu. Siti hanya tersenyum kecil, sedikit merasa canggung dengan perhatian yang diberikan oleh pria tampan itu. Tiba-tiba, Sultan Abdul Rahman yang lebih tua dan serius mendekat,
seolah menyadari kehadiran mereka. "Faisal, jangan terlalu lama. Kita masih punya urusan," ujar Sultan Abdul Rahman dengan nada tegas. Sultan Faisal mengangguk, tapi matanya masih tertuju pada Siti. "Tentu, sepupu. Terima kasih, Mu Siti, telah membantuku." Siti hanya mengangguk dan membungkukkan badan dengan sopan. "Sama-sama, Yang Mulia." Ketika kedua sultan itu pergi, Siti kembali ke pekerjaannya, tetapi hatinya tiba-tiba terasa berdebar. Ada sesuatu yang berbeda dalam pertemuan singkat itu. Sesuatu yang membuatnya merasa begitu dihargai, meskipun ia hanya seorang pembantu hotel. Namun, ia berusaha mengabaikan perasaan itu, berfokus pada pekerjaan dan melanjutkan tugasnya. Namun, bagi Sultan Faisal, pertemuan itu lebih dari sekadar kebetulan. Sesuatu dalam diri Siti menarik perhatian hatinya. Mungkin hanya sebuah kenangan kecil di antara sekian banyak orang yang ia temui. Namun bagi Faisal, pertemuan ini akan membawa kisah baru yang tak terduga. Beberapa hari berlalu sejak pertemuan singkat antara Siti dan Sultan Faisal. Namun, meski waktu telah berjalan, ingatan tentang pria tampan dan karismatik itu tetap saja menggelayuti pikiran Siti. Setiap kali dia tengah menyeka lantai atau menyusun piring, bayangan wajah Faisal dengan senyum santainya muncul begitu saja. Bahkan meskipun ia berusaha keras untuk tidak memikirkan hal itu, perasaan itu tetap tak bisa dihindari. Siti tahu, meski Faisal memperlakukannya dengan penuh perhatian, jarak sosial antara mereka terlalu jauh. Ia hanyalah seorang TKW yang bekerja keras demi keluarga, sedangkan Faisal adalah seorang sultan, bagian dari keluarga kerajaan Arab Saudi yang memiliki dunia yang sangat berbeda. Namun, takdir tampaknya memiliki rencana lain. Pada suatu malam, ketika Siti sedang beristirahat di ruang pekerja, sebuah telepon tiba-tiba berdering. Suara resepsionis terdengar terburu-buru. "Siti, ada seorang tamu yang meminta kamu. Sultan Faisal ingin bertemu denganmu di lobi." Siti hampir terjatuh dari kursinya. "Sultan Faisal? Apakah dia sedang bercanda? Mengapa dia ingin bertemu dengannya?" Dalam kebingungannya, Siti segera berdiri dan menata rambutnya dengan cepat, berusaha terlihat lebih rapi meski hanya mengenakan seragam pekerja. Ketika Siti sampai di lobi, matanya langsung mencari-cari sosok Faisal. Tak lama kemudian, matanya bertemu dengan sepasang mata coklat yang penuh dengan kehangatan dan ketulusan. Faisal berdiri dekat dengan pintu kaca, menunggu dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. Dia mengenakan setelan jas hitam dengan dasi biru gelap, penampilannya tampak sempurna. "Siti," panggil Faisal dengan nada yang lembut. "Aku ingin berbicara denganmu sebentar." Siti merasa tubuhnya sedikit kaku, namun ia berusaha untuk tetap tenang. "Yang Mulia, ada yang bisa saya bantu?" Faisal tersenyum, lalu melangkah mendekat. "Aku ingin mengundangmu untuk makan malam bersama. Tidak ada acara resmi, hanya kita berdua. Aku rasa kamu harus tahu bahwa kamu telah membuat hari-hariku lebih cerah sejak pertama kali kita bertemu." Siti terdiam, mulutnya seakan tidak bisa mengucapkan kata-kata. Bagaimana mungkin seorang sultan yang hidup dalam kemewahan dan selalu dikelilingi orang-orang berkelas ingin mengundangnya, seorang pembantu sederhana, untuk makan malam? Faisal melihat kebingungannya dan menambahkan, "Tidak perlu khawatir. Ini bukan tentang status atau posisi kita. Aku hanya ingin berbicara lebih banyak denganmu. Tidak ada yang lebih sederhana dari sekadar dua orang yang saling mengenal." Siti merasa hati kecilnya mulai berdebar. Walaupun ragu, ia tak bisa menahan rasa ingin tahunya. "Baiklah, Yang Mulia. Terima kasih atas undangannya." Faisal mengangguk dan tersenyum, memimpin Siti ke ruang makan pribadi yang ada di hotel tersebut. Ruang itu didekorasi dengan sangat elegan. Lilin-lilin kecil menyala di sepanjang meja panjang, dan pemandangan riat di malam hari yang gemerlap tampak melalui jendela besar. Suasana yang romantis, meskipun tanpa musik yang memadukan keduanya. Hanya ada mereka berdua,
dan percakapan yang sederhana namun penuh arti. Saat mereka duduk, Faisal menatap Siti dengan tatapan yang lebih dalam. Aku tidak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu dalam dirimu yang membuatku merasa nyaman. Kamu sangat berbeda dari semua orang yang pernah aku temui. Siti menunduk, merasakan pipinya memanas. Saya hanya seorang pembantu yang mulia. Tidak ada yang istimewa. Faisal menegakkan tubuhnya, menatap Siti dengan serius. Itu yang membuatmu istimewa. Kamu tidak melihat dirimu melalui status atau kedudukan. Kamu melihat dunia dengan ketulusan, dan itu langka. Siti merasa tersentuh, namun ia tetap meragukan perasaannya. Yang mulia, saya bukan dari dunia yang sama dengan Anda. Saya hanya seorang wanita biasa yang bekerja keras demi keluarga. Faisal tersenyum lembut, lalu meraih gelas air di depannya dan menyeruputnya pelan. Aku juga orang biasa. Hanya kebetulan aku lahir di tempat yang berbeda, dengan tanggung jawab yang lebih besar. Tapi, aku juga manusia biasa yang bisa jatuh cinta, merasa kesepian, dan ingin dipahami. Siti terdiam. Ada kedalaman dalam suara Faisal, seolah-olah dia berbicara dari hati yang penuh kerinduan. Sesuatu dalam dirinya, sebuah kekuatan yang tak terlihat, membuat Siti merasa lebih dekat dengannya. Siti, jika kamu diberi kesempatan untuk memilih, apakah kamu ingin tetap tinggal di sini di Arab Saudi atau kembali ke Indonesia? Siti memandang Faisal dengan tatapan yang bingung. Saya rasa saya akan memilih untuk kembali ke Indonesia. Tapi itu karena keluarga saya. Saya bekerja di sini untuk mereka. Mereka adalah segalanya bagi saya. Faisal menatapnya dalam-dalam, seolah ingin mencari tahu lebih banyak tentang siapa Siti sebenarnya. Keluarga adalah hal yang sangat berharga, katanya pelan. Terkadang, aku merasa sepi meskipun dikelilingi banyak orang. Aku berharap bisa memiliki seseorang yang bisa memahami diriku, bukan karena kedudukanku, tapi karena siapa aku sebenarnya. Siti menundukkan kepala, merasa hatinya semakin lembut terhadap pria di depannya. Ia tak bisa mengungkapkan semuanya, tapi dalam hatinya ada sebuah harapan kecil. Mungkin justru pertemuan ini adalah takdir yang mengarahkan mereka ke jalan yang lebih baik. Saya rasa kita semua hanya ingin dicintai untuk siapa kita, ujar Siti dengan lembut. Faisal tersenyum. Kali ini senyum yang penuh kehangatan, seolah-olah Siti telah menepuk pelan pintu hatinya, yang telah lama terkunci rapat. Mungkin kita bisa menemukan cinta yang sederhana itu, Siti. Entah di sini, entah di tempat lain. Malam itu, meskipun mereka hanya berbicara tentang hal-hal sederhana, Siti merasa seperti ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan, namun begitu nyata. Dan bagi Sultan Faisal, malam itu bukan hanya tentang makan malam biasa. Itu adalah awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Keesokan harinya, Siti tidak bisa tidur dengan nyenyak. Pikirannya dipenuhi dengan perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Pertemuan malam itu bersama Sultan Faisal begitu intens dan penuh makna. Meskipun hanya seharian berlalu, perasaan itu terasa begitu mendalam, seolah waktu telah mempercepat langkahnya menuju sesuatu yang tak bisa dihindari. Ia tahu betul bahwa mereka datang dari dunia yang sangat berbeda. Faisal adalah seorang sultan, anak dari keluarga kerajaan, hidup dalam kemewahan dan kekuasaan. Sementara dia hanya seorang TKW biasa dari desa kecil di Indonesia yang bekerja keras demi mengubah nasib keluarganya. Jarak sosial di antara mereka begitu besar, dan meskipun Faisal tampak tulus, Siti merasa bimbang apakah mungkin ada tempat bagi dirinya dalam kehidupan seorang sultan. Namun, saat ia melangkah keluar dari kamarnya di pagi hari, ia disambut oleh kejutan tak terduga. Sebuah mobil mewah berhenti di depan gedung karyawan, dan seseorang turun dari mobil itu, Sultan Faisal. Tanpa mengenakan jas atau dasi, Faisal tampak lebih santai dengan kemeja putih dan celana panjang hitam, tetapi tetap memancarkan aura karismatik yang luar biasa. Dengan langkah pasti,
Faisal mendekati Siti yang sedang berdiri terpaku di pintu. "Siti," panggil Faisal dengan senyuman yang tak pernah hilang dari wajahnya. "Kamu terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat." Siti merasa seolah-olah dunia tiba-tiba berhenti berputar. Ia tidak tahu harus berkata apa. "Yang mulia, ada yang bisa saya bantu?" Suaranya bergetar. Faisal mengangguk lalu melangkah lebih dekat. "Aku ingin mengajakmu keluar sebentar. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu, jika kamu tidak keberatan." Siti merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia berusaha untuk tetap tenang. Tapi, apa yang orang lain akan pikirkan jika mereka tahu tentang ini? Faisal menatapnya dalam-dalam. Senyum di wajahnya semakin mengembang. "Aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan, Siti. Aku hanya ingin tahu apakah kamu mau ikut denganku hari ini." Siti menggigit bibirnya, berpikir sejenak. "Baiklah, Yang Mulia, tapi saya hanya bisa sedikit waktu." "Yang Mulia," Faisal tertawa pelan. "Panggil saja aku Faisal. Kita sudah cukup dekat untuk itu, bukan?" Siti hanya tersenyum, meskipun hatinya terus berdebar. Dengan ragu, ia ikut memasuki mobil Faisal, yang melaju membawa mereka keluar dari keramaian Riyadh, menuju pegunungan yang terletak di luar kota. Mobil mereka berhenti di sebuah tempat yang sangat indah. Di depan mereka terbentang pemandangan gurun yang luas, dengan pasir keemasan yang berkilau di bawah sinar matahari yang terik. Faisal mengajak Siti keluar dari mobil dan memimpin langkahnya menuju sebuah kafe terbuka yang terletak di atas bukit. Kafe itu dikelilingi tanaman hijau dan memiliki pemandangan yang menakjubkan, seolah-olah dunia mereka hanya ada di antara dua orang yang saling mengenal. "Ini adalah tempat favoritku," kata Faisal sambil memandang ke arah pemandangan gurun yang luas. "Di sini aku merasa bebas. Tidak ada yang menghakimi, hanya keheningan dan alam." Siti mengangguk, terpesona oleh keindahan tempat ini. "Saya tidak pernah bayangkan bisa berada di sini, jauh dari hotel dan rutinitas saya." Faisal duduk di meja yang telah disiapkan, memandang Siti dengan tatapan lembut. "Aku ingin kamu merasa nyaman, Siti. Aku ingin kamu tahu bahwa aku menghargai setiap momen yang kita habiskan bersama. Tidak ada yang lebih penting bagi aku saat ini selain kejujuran." Siti merasa tenggelam dalam tatapan Faisal. Kata-kata itu yang keluar begitu tulus dan penuh perasaan membuat hatinya terasa hangat. Ia tidak pernah merasa dihargai seperti ini sebelumnya. Tetapi dalam hatinya, ia juga tahu bahwa perasaan itu bisa berbahaya. Mereka berasal dari dunia yang berbeda, dan meskipun mereka saling tertarik, mungkin ada banyak hal yang tidak bisa mereka hindari. "Aku tahu kamu mungkin bingung dengan perasaanmu," lanjut Faisal dengan lembut. "Tapi aku hanya ingin kau tahu, Siti, bahwa aku merasa kita punya sesuatu yang istimewa." Siti menunduk, mencoba menyembunyikan perasaan yang mulai meluap. "Saya tidak tahu, Yang Mulia. Maksud saya, Faisal. Saya hanya seorang pembantu. Anda seorang sultan. Kita berasal dari dunia yang sangat berbeda." Faisal mendekat, menatapnya dengan penuh perhatian. "Jangan khawatir tentang itu. Aku juga manusia biasa yang punya perasaan. Hanya saja, kadang-kadang kita harus berani melawan takdir dan apa yang orang lain harapkan dari kita." Siti merasa kalut. Ia ingin mengungkapkan apa yang ada di hatinya, tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Hatinya menginginkan Faisal, namun akal sehatnya terus berusaha untuk mengingatkan bahwa ini adalah jalan yang berbahaya. "Apa yang kita miliki mungkin terlihat kecil di mata orang lain," Faisal berkata dengan penuh keyakinan. "Tapi bagi aku, ini adalah kesempatan untuk menjalani hidup sesuai dengan apa yang kita inginkan, bukan apa yang dunia tentukan untuk kita." Siti menatapnya dalam diam, kemudian mengalihkan pandangannya keluar. Ia merasa sebuah perasaan aneh mengalir dalam dirinya, rindu, harapan, dan juga ketakutan. Mereka hanya berbicara beberapa waktu, namun percakapan itu terasa sangat mendalam.
Saat mereka kembali ke Riyadh, Siti merasa seperti berada di antara dua dunia. Ia kembali ke pekerjaannya di hotel, namun hatinya tak bisa lepas dari Faisal. Setiap kali mereka bertemu, ada perasaan yang tumbuh semakin kuat, tetapi juga semakin rumit. Mereka tidak bisa hanya mengabaikan perbedaan besar di antara mereka. Perbedaan yang mungkin membuat kisah mereka mustahil terwujud. Namun, Faisal tidak menyerah begitu saja. Ia menghubungi Siti lebih sering, meminta untuk bertemu, berbicara lebih banyak. Setiap kali mereka bersama, hubungan mereka semakin kuat, seolah keduanya tidak bisa lagi menghindari perasaan yang tumbuh di antara mereka. Faisal tahu, meskipun ada rintangan besar yang harus mereka hadapi, ia tidak akan mundur. Ia yakin, kali ini ia ingin berjuang untuk cinta yang tulus, meskipun itu akan memerlukan keberanian luar biasa. Hari-hari berlalu begitu cepat setelah pertemuan yang penuh makna itu. Siti merasa hatinya semakin terikat pada Faisal, namun juga semakin bingung. Mereka berada di dua dunia yang berbeda, dunia yang tak terjangkau oleh kebanyakan orang. Faisal adalah seorang sultan, seorang pewaris tahta, dengan segala tanggung jawab kerajaan yang harus dipikul. Sementara Siti hanya seorang wanita biasa dari Indonesia yang hidup untuk keluarganya. Jarak sosial dan perbedaan status yang mereka miliki terasa semakin jelas setiap kali mereka bersama. Tetapi perasaan itu tetap tumbuh, kuat dan tak terelakkan. Pada suatu malam yang tenang, saat Siti tengah membersihkan lobi hotel, ponselnya bergetar. Ia melihat nama Faisal muncul di layar. Hatinya berdebar, meski ia sudah mulai terbiasa dengan panggilan dan pesan-pesan Faisal yang tak pernah lelah menghubunginya. "Apakah kamu bebas malam ini?" Pesan Faisal singkat, namun jelas mengandung harapan. Siti menghela napas, menatap sekeliling. Hotel sudah mulai sepi, dan dia tahu ini adalah kesempatan untuk bertemu dengan Faisal tanpa banyak gangguan. Dengan hati yang sedikit ragu, ia membalas pesan itu. "Apa yang ingin Anda bicarakan yang mulia?" Beberapa detik kemudian, pesan Faisal datang lagi. Kali ini sedikit lebih panjang. "Siti, aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak bisa hidup dalam keraguan. Aku ingin bersamamu, dan aku rasa kita tidak bisa terus menghindari kenyataan ini. Kita memiliki perasaan yang nyata satu sama lain. Aku ingin kita berbicara lebih jauh tentang masa depan." Siti merasa seluruh tubuhnya kaku. Perasaan yang telah lama dia coba tutupi kini menyeruak begitu saja. Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan kekecauan yang ada di pikirannya. Apakah dia siap menghadapinya? Apakah dia siap melangkah ke dunia yang begitu berbeda dari kehidupannya sekarang? Setelah beberapa saat berpikir, Siti akhirnya memutuskan untuk pergi. Ia berpikir, jika perasaan ini harus berakhir, biarlah ia tahu dengan pasti. Di sebuah kafe kecil yang sudah sering mereka kunjungi, Faisal menunggu dengan wajah serius. Ketika Siti masuk, ia langsung melihat sosok Faisal yang duduk di sudut ruangan. Matanya menatapnya penuh harapan. "Faisal!" Siti menyebut namanya pelan, merasa cemas. Faisal berdiri dan tersenyum. "Terima kasih sudah datang, Siti." Mereka duduk berhadapan, dan tak ada kata-kata yang langsung terucap. Hanya ada keheningan yang menggantung di udara, penuh dengan ketegangan. Akhirnya, Faisal membuka suara. Suaranya terdengar penuh keyakinan. "Siti, aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tetapi aku sudah memikirkannya selama berhari-hari. Aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku. Tidak peduli apa yang orang katakan, aku tidak peduli dengan perbedaan status kita. Aku hanya ingin kamu." Siti merasa terperangkap antara keinginannya untuk mengikuti kata hati dan realitas yang menanti. "Tapi Faisal, kita tidak bisa hanya mengabaikan kenyataan. Kamu seorang sultan, aku hanya seorang wanita biasa. Apa yang akan orang katakan? Apa yang akan keluargamu pikirkan?" Faisal menatapnya dalam-dalam. Tangannya meraih tangan Siti dengan lembut. "Aku tidak peduli dengan apa yang orang katakan. Yang penting adalah apa yang kita rasakan. Kamu membuatku merasa hidup, Siti."
Kamu membuatku ingin menjadi orang yang lebih baik, yang bisa memilih apa yang benar-benar aku inginkan. Aku ingin menjalani hidupku bersamamu, bukan hanya menjadi seorang sultan yang dipenuhi oleh tanggung jawab yang tak pernah berakhir. Siti merasa air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia ingin sekali percaya pada kata-kata Faisal, tetapi kekhawatiran tentang masa depan membuatnya takut. Saya hanya ingin hidup yang tenang, Faisal. Saya tidak tahu apakah saya bisa menghadapi semua itu. Keluarga saya mengandalkan saya. Saya tidak ingin mengecewakan mereka. Faisal menarik napas dalam-dalam. Aku paham, Siti. Aku mengerti betapa pentingnya keluargamu bagimu. Tapi percayalah, jika kita bersama, aku akan membantumu. Dan kita akan menemukan cara untuk membuat semuanya berjalan. Kita bisa membangun hidup kita dari awal, tanpa harus kehilangan siapa diri kita. Mata Siti mulai berkaca-kaca, hatinya penuh dengan kebingungan dan harapan. Akankah ia bisa melepaskan keraguannya? Akankah ia bisa bersama Faisal dan menjalani hidup yang berbeda dari apa yang ia bayangkan? Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa lama, Siti menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang hampir tak terdengar, Saya ingin mencoba, Faisal. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi saya ingin percaya pada kita. Faisal tersenyum lebar, senyum yang penuh dengan kebahagiaan. Kamu tidak akan menyesal, Siti. Aku janji. Beberapa bulan kemudian, berita tentang hubungan mereka mulai menyebar. Keluarga kerajaan awalnya menentang hubungan ini. Namun, karena keteguhan hati Faisal dan ketulusan perasaannya, mereka akhirnya menerima keputusan Faisal. Meskipun perbedaan status mereka besar, cinta yang tulus tidak dapat dibendung oleh tradisi atau batasan apapun. Siti memutuskan untuk tetap bekerja di hotel, meskipun hubungan mereka semakin terbuka ke publik. Faisal mendukungnya sepenuhnya, dan mereka berdua berusaha menjalani hidup sederhana di tengah kemewahan yang mengelilingi mereka. Dalam setiap kesempatan, Faisal selalu mengingatkan Siti bahwa mereka berdua adalah pasangan yang setara, tidak peduli dari mana mereka berasal. Cinta mereka tumbuh semakin kuat, melebihi apa yang mereka bayangkan. Dengan waktu, mereka menemukan keseimbangan, sebuah cinta yang tulus, tanpa beban, dan penuh dengan pengertian. Siti akhirnya memahami bahwa meskipun mereka berbeda, cinta mereka adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan oleh status atau aturan dunia.